Selamat malam seluruh umat Tuhan. Malam hari ini kita kembali merasakan kasih setia Tuhan sepanjang hari ini yang menyertai dan memampukan kita. Kita berkumpul dan berhimpun dalam ibadah rutin keluarga melalui persekutuan bersama Tuhan saat ini. Persekutuan keluarga malam ini masih tetap kita lakukan seperti biasa dan kita masih beribadah di rumah. Tetapi hati kita harus tetap mengalami kebahagiaan walau hidup ini sedang dalam pergumulan yang panjang. Hendaklah hati kita tetap penuh syukur serta sukacita dalam hidup kita kepada Tuhan. Mari kita saat ini beribadah dan memuliakan serta meninggikan nama-Nya. Kini mari berdiri menghadap Tuhan dalam kekudusan dan kebenaran dan menyambut Tuhan yang hadir di keluarga kita. Tuhan, kami datang saat ini sujud dan menyembah-Mu, seraya memanjatkan syukur hati kami. Kami mempersembahkan ibadah saat ini sebagai bukti kasih dan cinta kami kepadamu. Kami mengundang Engkau untuk hadir dan memimpin ibadah ini. Datanglah ya Tuhan, kami membuka hati kami untuk kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Mazmur 25 ayat 1-5 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh Tuhan pertemukan kembali dalam ibadah rutinitas keluarga, dan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, hikmat dan Roh Kudus-Mu kami pinta saat ini untuk mengurapi kami, sehingga kami memiliki pengertian di dalam Tuhan, dan hikmat serta Roh Kudus itu juga memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, yang demikian bunyinya. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran karena kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberikan pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita kembali disapa lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, lewat surat pertama Petrus yang mau menceritakan dan mengingatkan kembali kepada kita tentang sebuah keadaan kehidupan yang dialami oleh setiap orang percaya, yaitu penderitaan. Ketika Petrus mau menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang pendatang yang ada di Pontus, Kapadokia, Asia Kecil, mau mengingatkan kembali tentang sebuah kenyataan kehidupan orang-orang percaya bahwa tidak pernah terlepas dari yang namanya penderitaan. Karena Petrus juga lewat pasal yang keempat mau mengatakan, bukan hanya anak-anak manusia, anak-anak Allah yang hidup dalam sebuah penderitaan, tetapi Petrus mengungkapkan di dalam pasal yang keempat tentang keberadaan Kristus pun telah melalui setiap penderitaan secara badani bagi hidupnya. Sehingga ketika kita mau belajar untuk mau melihat daripada firman Tuhan malam hari ini, mau mengingatkan kembali kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah menjadi contoh bagi kehidupan kita dan keteladanan dalam penderitaan yang Yesus alami, menjadi sebuah kehidupan yang boleh kita lihat bahwa kenyataan kehidupan anak-anak Tuhan pun tidak akan terlepas dari namanya penderitaan karena iman kepada Kristus. Sehingga dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kembali bahwa Kristus telah menderita badani, bahwa umat Allah pun bisa mampu menghadapi berbagai penderitaan-penderitaan badani dalam hidupnya. Apa contoh penderitaan badani itu dalam hidup kita? Mungkin pergumulan dalam kehidupan kita yang menghadirkan kesusahan, kesulitan, ataupun sakit penyakit yang kita hadapi dan melahirkan penderitaan dalam diri kita. Sehingga ibu bapak saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pertanyaannya ada kembali kepada kita bahwa penderitaan itu apakah memampukan kita untuk tetap kuat hidup di dalam iman kepada Allah? Atau ketika penderitaan itu diperhadapkan bagi kehidupan kita, siapkah kita menjalani kehidupan ini dengan berhadapan melalui penderitaan-penderitaan hidup kita? Baik penderitaan hidup pribadi, baik penderitaan kehidupan keluarga yang silih datang berganti dalam setiap keadaan hidup kita. Dan kita tidak bisa mampu melewatinya atau melaluinya
tanpa sebuah kekuatan daripada Allah. Firman Tuhan juga mau mengatakan bahwa segala sesuatu yang diperhadapkan bagi kehidupan kita dalam sebuah konsep penderitaan, keteladanan Yesus Kristus menjadi ukuran tentang keyakinan kita bahwa Yesus bisa mampu melewati berbagai penderitaan. Artinya kita juga diberikan kekuatan dan kemampuan. Pasti kita akan kuat untuk menghadapi penderitaan kita yang hadir dalam hidup kita masing-masing. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kadang penderitaan itu juga dimunculkan karena diri kita, karena dosa yang ada dalam hidup ini. Sehingga gambaran surat Petrus ini juga mau mengingatkan di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apa saja kehendak-kehendak orang-orang itu? Kemabukan, keinginan duniawi, hawa nafsu, pesta pora, perjamuan, minum, penyembahan berhala. Itu yang menghadirkan penderitaan dalam kehidupan. Sehingga ketika orang yang bertobat dan mengenal Kristus, dia akan hidup di dalam sebuah kebahagiaan. Karena dia sudah tidak lagi tinggal di dalam dosa-dosanya. Sehingga dari gambaran firman Tuhan ini, lewat tema siapkah kita menderita? Ketika menjadi sebuah keyakinan dalam kehidupan kita bahwa kita pun bisa dimampukan untuk melalui berbagai peristiwa dalam hidup ini, termasuk di dalamnya penderitaan demi penderitaan. Berarti ada beberapa hal penting yang boleh kita pelajari. Yang pertama, bahwa Yesus sudah menderita badani. Keteladanan yang Yesus lakukan bagi kehidupan kita mau memberikan sebuah kekuatan bahwa kita pun tidak akan pernah luput dari penderitaan badani dalam hidup kita. Apa bentuknya? Banyak yang sering kita hadapi. Dan saya percaya tidak ada di antara kita yang tidak pernah menghadapi penderitaan-penderitaan dalam hidupnya. Tetapi bukan persoalan penderitaan itu yang harus kita hadapi, tetapi bagaimana cara kita mengatasi dan meresponi setiap penderitaan yang datang silih berganti dalam hidup ini. Jadi Yesus sudah menjadi ukuran inspirasi dan Yesus sudah menjadi teladan bagi kita. Ia mampu melewatinya. Pasti kita pun sebagai anak-anak Tuhan mampu melaluinya. Yang kedua, orang-orang yang hidup di dalam dosa adalah orang-orang yang menderita dalam penderitaan. Dan penderitaan itu juga bisa dimunculkan karena dosa. Dari gambaran ayat yang ketiga mau mengatakan bahwa rupa-rupa dosa yang dipakai oleh manusia adalah hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum. Demikian juga penyembahan berhala menjadi sebuah hal yang sering dilakukan oleh orang-orang pada waktu itu. Sehingga surat Petrus ini juga diingatkan kembali bukan hanya kepada mereka, tetapi mengingatkan kita juga dalam kehidupan saat ini. Bahwa penderitaan itu juga terkadang bisa hadir dan muncul karena dosa-dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, kita mau belajar daripada firman Tuhan ayat yang keempat, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka. Anak-anak Tuhan yang ada di orang-orang pendatang yang ada di Asia Kecil, hidup dalam kesungguhan kepada Allah, hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Mereka tidak mencemplungkan diri mereka sama seperti gaya kehidupan orang-orang pada waktu itu. Dari poin yang ketiga kita mau belajar bagaimana hidup sebagai anak-anak Tuhan pun harus bisa mampu bijak. Karena dari kebijakan itulah kita bisa mampu melihat yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Yang keempat, bahwa segala sesuatu perbuatan dosa yang menghadirkan penderitaan, dari ayat yang kelima kita mau diingatkan kembali. Tuhan akan menghakimi siapapun yang hidup maupun yang mati. Buah dari dosa tetap akan mendapatkan konsekuensi daripada perbuatan yang dilakukan. Jadi ibu bapak saudara yang dikasih di dalam Tuhan, untuk keluarga-keluarga, pesan firman Tuhan bagi kita, apakah kita menderita dalam hidup ini? Ya, selalu ada. Apalagi ketika kita berbicara karena iman, kita harus menderita. Tetaplah kuat, tetaplah setia. Karena Yesus sudah menjadi keteladanan kita. Yesus sudah menjadi inspirasi bagi kita untuk melihat bahwa Dia pun melalui setiap penderitaan dengan kekuatan yang bersumber daripada Allah.
dan kita akan dimampukan juga untuk melewati setiap penderitaan dengan kekuatan iman yang luar biasa daripada Tuhan. Mari keluarga-keluarga tetap bertahan di dalam imanmu, tetap kuatkan iman percayamu kepada Allah, bahwa penderitaan yang silih datang berganti dalam hidup pribadi maupun dalam hidup keluarga tidak akanlah mampu menggoyangkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini kami berdoa biarlah kekuatan firman Allah yang sudah kami dengar memampukan kami untuk mempersiapkan diri kami menghadapi penderitaan demi penderitaan, terlebih karena kekuatan iman yang kami miliki kepada Allah. Dan kami percaya Tuhan meteraikan itu. Saat ini kami juga mendoakan pergumulan kami, dunia dan bangsa Indonesia berhadapan dengan COVID-19. Kami berdoa untuk WHO, Lembaga Riset Kesehatan Dunia, dalam upaya menemukan vaksin. Biar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Allah dan bisa mampu menyelesaikan setiap pergumulan yang ada saat ini. Kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah dalam mengambil kebijakan strategis untuk rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan berkati. Pelayanan gereja juga Tuhan berkati. Dan kami berdoa juga biarlah seluruh tenaga medis, TNI, Polri, polisi, petugas pemakaman, petugas kebersihan dan lainnya, mereka yang bekerja di garda terdepan dalam penanganan COVID-19, biarlah semuanya boleh ada dalam penyertaan Tuhan. Kuatkan mereka, bimbing mereka dan dampingi mereka, sehingga apa yang mereka lakukan dalam pengabdian diri semua boleh mendatangkan kebaikan daripada Allah. Kami juga mendoakan para pasien COVID-19, Tuhan juga memberkati. Pulihkan mereka, buatlah mereka tetap kuat dan tabah untuk terus mengandalkan Tuhan dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, biarlah kehidupan jemaat pribadi maupun keluarga tetap diberkati dan disertai oleh Allah, dijaga dan dipelihara oleh Kristus. Dan ketika mereka bergumul, Tuhan menjadi kekuatan mereka. Orang-orang tua kami, jemaat yang sakit, juga Tuhan pulihkan, sehingga kami yakin dan percaya mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi karena pergumulan mereka masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka akan dikuatkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga, banyak hal yang ingin kami minta dan kami doakan, tetapi berkatilah siapapun yang mendengarkan dan juga menyaksikan setiap ibadah ini dan juga ikut bersama-sama beribadah. Diberkatilah pribadi, diberkatilah keluarga, diberkatilah kehidupan mereka masing-masing. Mohon ampun untuk salah dan dosa kami. Mungkin selalu kami menyikapi penderitaan yang ada dalam hidup kami hanyalah bersifat segala sesuatu yang kami jalani tanpa mengandalkan Tuhan. Tetapi kami bersyukur pembelajaran firman Tuhan mengingatkan kami untuk hidup siap menderita karena Kristus. Inilah ungkapan syukur kami, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Mari bersyukur dan bernyanyi. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah, kami tahu bahwa kami hidup diberkati oleh Allah. Berkat yang kami terima, sebagian kecil kami kembalikan kepadamu lewat persembahan ini. Kiranya persembahan yang kami berikan ini berkenan kepadamu dan dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan dalam persekutuan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mohon perhatian seluruh warga jemaat untuk intisari warta malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Herlin Elkunu yang telah melayani dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan yang telah diberikan. Kita masih menggumuli bersama pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat tetap menghimbau untuk beberapa hal. Yang pertama, pelayanan ibadah keluarga tetap dilaksanakan rutin seperti biasanya di rumah tangga masing-masing. Tata ibadah dan panduan dalam seluruh pelaksanaan ibadah akan disiapkan oleh Sekretariat Gereja melalui WhatsApp grup jemaat. Yang kedua, seluruh jemaat dihimbau untuk terus melaksanakan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan melakukan social distancing dan physical distancing demi menjaga kepentingan kesehatan kita bersama. Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, Tuhan memberkati. Umat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah saat ini, dan terimalah berkat-Nya yang akan menyertai kemanapun engkau pergi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.